Sebagai warga negara Indonesia, kita berkewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI serta melestarikan budaya yang dimiliki. Salah satunya adalah melestarikan tari. Tari bisa ditampilkan secara tunggal atau solo. Bisa juga ditampilkan dengan berpasangan ataupun dengan berkelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi masih dalam suasana belajar dari rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan keridhoannya. Jangan lupa anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Anak-anak, dengarkan, perhatikan dan simak video ini dengan baik ya. Jangan di-skip, jangan dialihkan hanya untuk mengambil absen saja. Semangat belajar, mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan dalam mencari ilmu. Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema kedua membangun masyarakat sejahtera. Muatan pelajaran hari ini bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa menuliskan informasi penting dari teks non-fiksi dengan runtut. Yang kedua, kalian juga bisa memahami hak dalam mengemukakan pendapat dengan benar. Yang ketiga, kalian bisa menirukan gerakan tari dengan seksama. Nah, kita kemarin sudah membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita juga sudah membahas pasal-pasal yang menyangkut tentang hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai hak mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat. Ya, hak itu terdapat dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak suara ketika pemilu, pilkada, atau pilpres. Kita juga berhak untuk berkumpul, mau berkumpul dengan si A, mau berkumpul dengan si B, mau berkumpul dengan si C, atau kita ingin berserikat. Misalnya kita membentuk kelompok yang namanya A, kita membentuk kelompok yang namanya B, namun dengan catatan tidak melanggar hak orang lain. Nah, cara mengemukakan pendapat itu ada 3. Yang pertama, kita mengemukakan pendapat dengan cara lisan. Yang kedua, kita mengemukakan pendapat secara tulisan. Yang ketiga, atau bisa mengemukakan pendapat dengan cara lain. Misalnya dengan lewat foto, lewat film, demonstrasi, dan lain sebagainya. Ya, cara-cara ini bisa kita lakukan dengan baik. Dengan cara lisan, berbicara dengan yang baik, berbicara dengan sopan, dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung orang lain, dan lain sebagainya. Dengan tulisan juga dengan bahasa yang baik, tulisan yang baik, ejaan yang baik, tanda baca yang baik. Ya, tulisan bisa dimuat lewat majalah, lewat poster, surat kabar, dan lain sebagainya. Memakai cara lain, misalnya kalian ingin membuat video. Video ini tentang mengemukakan pendapat setuju atau tidak setuju dengan belajar dari rumah atau belajar online. Nah, itu
cara-cara yang bisa kita kemukakan dalam mengeluarkan pendapat. Nah, cara-cara itu bisa kita lakukan dengan cara yang baik tentunya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ini ada gambar orang yang sedang marah-marah ketika sedang mengeluarkan pendapat, menunjuk-nunjuk orang lain. Yang kedua, sambil berteriak dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, ini juga mengeluarkan pendapat dengan cara marah-marah. Nah, yang keempat, ketika misalnya kalian di dalam kelas ingin mengemukakan pendapat, mengacungkan tangan dulu, permisi terlebih dahulu, ditunjuk, baru kalian menjawab. Nah, dari keempat cara ini, tentu kalian bisa menentukan mana cara yang baik dan mana cara yang tidak perlu atau tidak boleh kita lakukan dalam mengeluarkan pendapat. Hak dan kewajiban juga diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang isinya semua warga negara dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut. Nah, seperti tadi yang sudah dipaparkan bahwa ketika kita ingin menerima hak, maka kita harus juga menyeimbangkan dengan melaksanakan kewajiban. Ketika hak kita ingin didapatkan, maka kita juga harus mau melaksanakan kewajiban. Hak bisa kita laksanakan dengan cara-cara tidak melanggar hak orang lain. Karena setiap hak kita pasti ada hak orang lain juga. Ketika kalian ingin mendapatkan nilai yang baik, hasil belajar yang baik, maka hak ibu guru, bapak ibu guru di sekolah adalah mendapatkan penghormatan yang baik pula dari kalian. Ya, jadi kita mendapatkan kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, namun kita juga punya kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku. Nah, selain itu, selain menjaga hak, melakukan kewajiban, kita juga wajib melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Salah satunya adalah tarian. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenal tarian dari Bali, hari ini kita akan belajar tentang tari serimpi. Apa itu tari serimpi? Tari serimpi adalah tarian klasik Keraton Yogyakarta yang ditarikan beberapa penari wanita anggun. Gerakan yang paling pelan dan lembut menunjukkan kesopanan dan kelembutan budaya keraton. Tari serimpi sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Mataram pada pemerintahan Sultan Agung. Awalnya tarian ini merupakan tarian yang bersifat mistis dan hanya ditampilkan di Keraton Yogyakarta untuk cara kenegaraan dan peringatan kenaikan tahta sultan. Penari tari serimpi adalah penari yang dipilih oleh keluarga kerajaan. Setelah Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, tarian ini mulai mengalami perubahan dalam segi gerakan. Namun, makna dari tarian ini masih sama, yaitu kesopanan dan kelemah lembutan. Sekarang tarian ini ditampilkan untuk menyambut tamu dan acara budaya. Nah, itu adalah salah satu contoh tari daerah dari Yogyakarta. Kalian nanti bisa belajar melakukan gerakan-gerakannya, meniru gerakan-gerakan tari serimpi melalui video-video yang sudah dikirimkan. Nah, anak-anak, hari ini pembelajarannya cukup sekian dan jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, menjaga diri sendiri berarti menjaga keluarga dan lingkungan sekitar. Dan patuhi selalu protokol kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari penularan COVID-19.
Dan mudah-mudahan kita bisa kembali normal bersekolah di sekolah kita tercinta, berkumpul dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, semoga sedikit ilmu yang bisa Ibu berikan bisa bermanfaat bagi kalian hari ini dan untuk di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.